Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Daniyatun Najwa, NIM 22040261181 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora, UIN Wali Songo, Semarang. Kali ini saya akan mereview aplikasi takhrij hadis, yakni Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah, terbitan Darar.net. Aplikasi yang rilis pada 14 Desember 2012 ini merupakan aplikasi yang secara resmi dikeluarkan oleh Ad-Durar As-Saniyah yang kemudian masih terus mengalami banyak penyempurnaan sampai yang terakhir diupdate yakni tanggal 9 April 2021. Aplikasi ini mendapatkan rating 4,7 bintang dengan 28.000 ulasan dan telah didownload lebih dari 1 juta lebih pengguna. Perlu diketahui juga, aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang dapat diandalkan untuk memverifikasi kebenaran hadis yang dapat diakses secara gratis. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa mengakses beragam fitur-fitur canggih, diantaranya mampu melihat mana hadis sahih dan muslim maupun hadis umum yang tidak valid tanpa menggunakan jaringan internet. Nah, jika kita buka aplikasinya, tampilan pertama yang terlihat ialah terdapat 4 menu. Yang pertama ini namanya Al-Bukhari wa Muslim. Dalam fitur ini, kita dapat membaca kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ini bisa dilakukan tanpa menggunakan internet. Namun, jika kita melakukan pencarian, maka butuh jaringan internet untuk mengaksesnya. Lalu yang di sebelahnya ini namanya Ahadis Muntasyirah La Tasih. Fitur ini menyediakan hadis-hadis yang tersebar luas, akan tetapi bukan termasuk hadis sahih. Lalu selanjutnya ada Al-Mufaddalah, yakni seperti catatan. Lalu selanjutnya ada An-Tatbiq atau panduan atau informasi dari aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari hadis melalui awal kata melalui kolom pencarian. Ini ya di sini. Namun sebelumnya di bawah kolom pencarian ini terdapat fitur mutakhasis dan ghairu mutakhasis. Nah, apa sih gunanya fitur ini? Jadi yang fitur mutakhasis ini diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai pengetahuan tentang hadis, sedangkan yang ghairu mutakhasis berlaku bagi orang awam yang belum mengetahui perihal hadis. Kenapa ini perlu diperhatikan? Karena nantinya ini akan berdampak pada hasil dari kolom pencarian dan itu disesuaikan pada kemampuan pemahaman penggunanya. Nah, sekarang kita coba mencari hadis melalui kolom pencarian ini. Kita ketikkan di sini penggalannya saja. Kita akan cari hadis yang berbunyi innamal a'malu. Kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang ghairu mutakhasis ini ada sekitar 37 hadis. Sedangkan yang mutakhasis itu ada 89. Di sini kalau kita lihat yang ghairu mutakhasis ini hadisnya, kemudian ada rawinya yaitu dari Umar bin Al-Khattab, lalu ada muhaddisnya atau ahli hadis yakni Al-Bukhari, lalu yang selanjutnya itu masdarnya atau sumber dari kitabnya. Lalu selanjutnya ada syofah au-rakam yakni halaman kitab rujukan. Lalu selanjutnya ada khulasah hukum al-muhaddis, hukum. Jadi ringkasan hukum hadisnya. Di sini tertulis sahih. Terakhir ada syarhul hadis atau penjelasan hadis ini secara rinci. Kalau kita klik di sini ada penjelasan beserta takhrijnya juga. Kemudian ada penjelasan dari hadis yang kita cari ini secara lengkap. Selain itu penjelasan ini bisa kita salin teman-teman. Bisa dengan klik fitur ini atau dengan berbagi dengan link seperti ini. Bisa kita bagikan di media sosial kita. Lalu selanjutnya berpindah ke al-mutakhasis.
Di Al-Mutakhasis ini juga sama seperti yang tadi, namun perbedaannya syarahnya lebih lengkap yang mutakhasis. Di sini kita juga dapat membagikan dengan media sosial yang kita punya seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya seperti email, Instagram, dan lain sebagainya. Dan juga kita dapat memberi bintang seperti ini. Gunanya agar kita bisa lebih mudah untuk mencarinya lagi. Selanjutnya, jika kita memerhatikan di bawahnya, ini terdapat fitur-fitur yang dapat kita gunakan. Jadi mulai dari yang ujung kanan, yakni hajmul khat. Ini gunanya untuk menggunakan ukuran font di aplikasi ini. Lalu selanjutnya ada bahas mutaqaddim. Gunanya adalah pencarian terstruktur. Kita bisa mengatur apa saja yang akan kita cari. Lalu setelahnya ada qiraah lailah atau mode malam, yaitu gunanya agar mata kita tidak sakit saat kita menggunakan aplikasi ini secara terus-menerus. Lalu selanjutnya yaitu ada tashkil. Tashkil ini gunanya adalah ketika kita ingin menggunakan harokat atau tidaknya. Jadi ini yang tidak menggunakan harokat, nah ini menggunakan harokat. Lalu setelahnya ada tanbihat. Tanbihat ini seperti semacam disclaimer dari aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah ini. Kemudian jika kita klik tanda tombol menu yang ada di atas ini juga sudah ada menu-menu lain. Ini bisa mempermudah kita dalam mencari dan juga menggunakan aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah. Selanjutnya, jika berbicara mengenai kelebihan serta kekurangan dari aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah ini, kelebihannya, aplikasi ini tentu sangat memudahkan kita dalam mencari hadis secara instan, juga lengkap dengan identitas hadisnya, mulai dari rawinya, lalu masdarnya atau sumber dari kitabnya, lalu ada shafah al-raqam, halaman kitab rujukan. Selanjutnya ada khulasoh atau ringkasan hukum hadis, serta syarhul hadis atau penjelasan hadis ini secara rinci. Lalu kelebihan yang kedua yakni mudahnya mengakses beragam fitur canggih seperti mampu melihat mana hadis sahih maupun hadis umum yang tidak valid. Selanjutnya, koleksi hadis yang komprehensif dari kitab-kitab terpercaya seperti Sahih Bukhari dan Muslim bahkan bisa diakses tanpa koneksi internet. Sedangkan untuk kekurangan dari aplikasi ini sendiri, aplikasi ini memiliki file yang cukup besar, jadi membutuhkan ruang yang besar juga dan serta koneksi internet yang stabil. Bahkan untuk perangkat Android tertentu membutuhkan waktu yang lama untuk mendownloadnya. Lalu setelahnya, tidak adanya pilihan bahasa. Aplikasi ini sepenuhnya menggunakan bahasa Arab, karenanya sulit bagi orang awam dan tidak menguasai bahasa Arab untuk mengeksplor serta memahami kinerja dari aplikasi ini. Maka alangkah baiknya jika sudah dilengkapi fitur mutakhasis dan ghairu mutakhasis, semestinya juga ada fitur pemilihan bahasa sehingga bagi pengguna yang awam dan tidak menguasai bahasa bisa maksimal dalam menggunakan aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah terbitan Dorar.net. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.